Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari Kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di Stasiun Bandung Pintu Selatan dan pada perjalanan kali ini saya akan menempuh perjalanan menuju ke Purwokerto naik kereta api Baturaden. Nah, gimana untuk perjalanan saya naik kereta api Baturaden? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Nah, jadi untuk stasiun Bandung sendiri memiliki dua pintu keberangkatan. Yang pertama ada stasiun utama di pintu utara untuk khusus keberangkatan kereta api jarak jauh. Dan ada juga stasiun Bandung pintu selatan atau pintu lama yang ini dikhususkan untuk kereta lokal. Namun untuk kereta api jarak jauh juga bisa boarding di stasiun pintu selatan. Dengan ciri khas, di depan bangunan stasiun terdapat sebuah monumen lokomotif. Ini lokomotif uap, tapi saya nggak tahu ya tentang sejarah lokomotif ini karena memang saya tidak begitu paham tentang sejarah lokomotif yang setua ini. Apabila teman-teman ada yang tahu untuk sejarah tentang lokomotif uap ini bisa komen di kolom komentar ya. Nah, jadi ini dia untuk stasiun Bandung pintu selatan. Di sini itu ada Indomaret, lalu ada juga ruang tunggu, tidak begitu penuh ruang tunggunya, dan ada juga beberapa mesin ATM. Jadi apabila mau ngambil uang di stasiun selatan bisa. Lalu di sebelah sana juga terdapat sebuah loket untuk membeli tiket kereta lokal. Nah, untuk perpindahan peron di stasiun Bandung ini menggunakan akses Skybridge. Jadi nggak bisa boarding mepet-mepet apabila naik kereta dari Bandung. Kereta api Baturaden Express yang akan saya naiki tersedia di jalur 4. Jadi untuk lokomotif kereta Baturaden Express ini sudah dipasangkan dengan rangkaian keretanya ya. Kereta Baturaden di jalur 4 di sebelah kiri. Untuk lokomotif dinas kereta api Baturaden Express saat ini adalah CC203-9506 yang dimana CC menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3 yang artinya 3 set bogi di depan dan juga di belakang ya. Lalu 203 sendiri adalah serinya yang dimana memiliki ciri khas kabin yang hidung miring atau aerodinamis. 95 sendiri adalah tahun pertama dinas di 1995 dan 06 adalah nomor absen ke-6. Depo Induk BD atau singkatan dari Depo Bandung sebagai kepemilikan atau kepengurusan dari lokomotif ini. Nah, lokomotif CC203 dengan kabinnya yang hidung miring dulu ini memiliki ciri khas teman-teman bahwa kereta-kereta dengan kelas tinggi seperti Argo dan lain-lain ditarik oleh lokomotif CC203 karena memang kalau menurut saya pribadi dari bentukannya CC203 ini keren banget, sangar kelihatannya dan juga hidung miring ini ya pokoknya keren lah gitu, macam kereta cepat ya. Makanya dari lokomotif CC203 sering juga disebut sebagai lokomotif sprinter. Yang tersedia di jalur 6 ini adalah rangkaian kereta api Argo Wilis dari stasiun Bandung menuju stasiun Surabaya Gubeng dan satu-satunya kereta unggulan yang ada di Bandung ya. Nah, untuk kereta Argo Wilis merupakan kereta tercepat dari Bandung ke Surabaya dengan waktu tempuh kurang dari 10 jam. Ini sudah hijau lampunya dan kereta Argo Wilis akan segera diberangkatkan pada pukul 07.40 waktu Indonesia Barat. Sehingga memang untuk perjalanan Argo Wilis saat ini di grafik terbaru perjalanannya itu maju sekitaran 35 menit.
Untuk susunan rangkaian dari kereta api Batu Raden Express, di paling depan itu ada lokomotif. Di belakang lokomotif tersedia kereta bisnis 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga di belakang kereta bisnis 5 terdapat satu kereta restorasi pembangkit. Lalu di belakang restorasi pembangkit ada kereta eksekutif 1 dan juga kereta eksekutif 2. Sekarang kita lihat dulu kereta Batu Raden di kelas bisnis ya. Untuk kereta kelas bisnis ini terdiri dari 64 kursi atau 64 kapasitas tempat duduk, yang dimana untuk kursi di kereta kelas bisnis ini sudah menghadap arah laju kereta semua, terkecuali di nomor ujung yang memang dekat dengan toilet. Dan untuk jarak antar kursi di kursi kelas bisnis ini juga lega banget, jadi memang sudah nyaman banget, kita bisa bebas lonjoran. Kursinya juga empuk nih, tuh, mantep. Kereta kelas bisnis, kereta kelas langka yang saat ini keberadaannya sudah sangat sedikit. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Batu Raden Express yang akan saya naiki menuju ke Purwokerto. Nah, kereta api Batu Raden Express ini kalau nggak salah ya, diambil dari salah satu nama tempat wisata yang ada di daerah Purwokerto atau di Banyumas lah. Lalu untuk kereta api Batu Raden memiliki relasi dari stasiun Bandung menuju stasiun Purwokerto, yang semula setelah diresmikan kereta api Batu Raden ini melalui jalur lintas utara dari Purwokerto ke Cirebon, lalu ke Cirebon ke Cikampek, dan dari Cikampek baru ke Bandung. Tapi untuk grafik terbaru saat ini, dia sudah berganti jalur ke jalur lintas selatan, yang dimana dari Bandung akan mengambil jalur ke arah Tasikmalaya, Banjar, Kroya, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto. Kereta api Batu Raden sendiri terdapat dua kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas bisnis, yang memang kelas bisnis itu sudah langka sekali, hanya ada di kereta api Batu Raden, kereta api Ranggajati, kereta api Logawa, kereta api Gumarang, dan lain-lain. Lalu ada juga kereta kelas eksekutifnya yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini dengan harga tiket berkisar antara Rp225.000 sampai dengan Rp245.000. Karena memang untuk saya sendiri sering banget bepergian naik kereta, jadi saya mengumpulkan poin di akun KAI Akses, sehingga untuk perjalanan kali ini saya tiketnya bisa dibilang gratis alias tidak membayarkan sepeser pun. Saya bayar menggunakan poin, dan untuk poin yang dibutuhkan sekitar 2.250. Jadi apabila teman-teman memiliki akun KAI Akses dan memiliki poin, bisa dibilang untuk poinnya sendiri 10 poin seharga Rp1.000 teman-teman. Kereta api Batu Raden saat ini di grafik terbaru akan diberangkatkan dari stasiun Bandung pada pukul 8:10 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 6 jam 42 menit dan diperkirakan akan tiba di tujuan akhir stasiun Purwokerto pada pukul 14:52 waktu Indonesia Barat. Dan nampaknya perjalanan kereta Batu Raden di grafik terbaru ini sudah lebih cepat beberapa menit. Jadi ini dia untuk kereta eksekutif 1 pada kereta api Batu Raden Express saat ini yang akan saya naiki menuju Purwokerto. Untuk serinya sendiri adalah K100912 PWT, yang dimana K1 itu menandakan bahwa ini adalah sarana kereta eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 09 adalah tahun pertama dinas di tahun 2009, lalu 12 adalah nomor absennya sendiri. PWT adalah singkatan dari Depo Purwokerto sebagai kepemilikan dari sarana rangkaian kereta ini. Lalu di sini juga ada tulisan ACTS 380-220V, yang dimana tegangan statis dari pembangkit menuju rangkaian sekian. Lalu BK sendiri adalah berat kosong 35.500 kg atau 35,5 ton. Dan untuk di sini sendiri MD adalah mulai dinas di tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Tanggal dinasnya ini cakep banget ya. Lalu P24 MRI adalah perawatan tiap 2 tahunan di Balai Yasa Manggarai, dan P24 YAD adalah perawatan tiap 4 tahunan yang akan datang. Nah, di atas sebelah sana juga terdapat sebuah kode trainmark, di mana E menandakan bahwa kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja. 40 adalah berat maksimalnya 40 ton, dan 5 adalah tipe roda atau bugi K5.
Untuk bentukan bugi dari K5 kurang lebih seperti ini, menggunakan suspensi seperti pegas teman-teman. Dan untuk kereta Batu Raden keberangkatan dari Bandung, yang paling belakang itu adalah kereta eksekutif 2. Di belakang eksekutif 2 tidak ada kereta pembangkit ataupun bagasi. Jadi nanti kita bisa ngikut untuk back riding atau lihat pemandangan yang ada di perjalanan. Kereta eksekutif satunya menggunakan K109 yang merupakan salah satu kereta eksekutif terbaik pada masanya. Tapi untuk kereta eksekutif 2-nya ini menggunakan K167, yang dimana K167 menurut saya ini keretanya agak-agak gacha sih, atau misalkan untung-untungan, nggak begitu oke banget. Sekarang saya duduk di kereta eksekutif 1, jadi yuk kita masuk ke dalam rangkaian kereta. Nah, jadi ini dia untuk perjalanan peta rute kereta api Batu Raden Express diberangkatkan dari stasiun Bandung, akan berhenti di stasiun Kiara Condong, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Jeruk Legi, Maos, Kroya, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto. Dan yang saya suka dari K109 ini masih menggunakan pintu otomatis. Berasa mewah gitu naik kereta eksekutif kalau punya pintu otomatis kayak gini. Memang sederhana, tapi ini sangat membantu. Yang dimana apabila kita duduk di ujung, itu tidak direpotkan dengan orang-orang yang malas nutup pintu, atau bisa disebut juga kita anti jaga pintu. Kalau kereta eksekutif 2 itu kabin penumpangnya dibuka tutup manual, sedangkan di kereta eksekutif 1 ini enak banget, tinggal mantep ya, dan akan menutup dengan sendirinya. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Batu Raden Express yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Purwokerto. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 274 km dalam waktu 6 jam dan 42 menit. Tepat pada waktunya, pukul 8:10 waktu Indonesia Barat, kereta api Batu Raden diberangkatkan dari stasiun Bandung. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Purwokerto dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah teman-teman, sejauh ini untuk kereta eksekutif 1 lumayan ramai penumpangnya dan memang tidak penuh-penuh banget. Di samping saya masih belum ada orang, dan semoga ini kosong sampai ke Purwokerto gitu ya. Nah, untuk kereta api Batu Raden di K109 ini asli ya, first impressionnya, feel-nya itu bagus banget, karena memang ini kereta eksekutif yang bisa dibilang eksekutif lawas, di saat sekarang banyak kereta menggunakan kereta stainless steel. Tapi untuk kereta K109 ini bisa dibilang feel mewahnya masih dapat banget, ala kereta di tahun 2009 yang memang pada saat itu menjadi kereta andalan di kereta api Indonesia, digunakan oleh kereta api Gajayana, dan fitur yang ada di kereta ini rata-rata masih berfungsi dengan normal. Itu cakep banget sih. Jadi untuk kereta api Batu Raden juga ini berhenti di stasiun Kiara Condong. Apabila teman-teman rumah lebih dekat dengan stasiun Kiara Condong, bisa naik dari sini aja. Dan keberangkatan dari Kiara Condong itu kalau nggak salah pukul 8:22 menit. Akan masuk di jalur 7 kereta api Cikuray dari stasiun Garut menuju stasiun Pasar Senen. Kereta langganan saya kalau ke Jakarta teman-teman. Di saat Argo Parahyangan yang mahalnya ndak masuk akal, jadi saya langganannya naik Cikuray. Ini masih di Kiara Condong, tapi saya mau ke kereta restorasi, mau sarapan dulu, lapar. Ini kereta restorasi yang gabung sama pembangkit, jadi berisik banget ya. Lalu di sini ada beberapa kursi untuk penumpang menikmati hidangan, dan ada juga mini pantry untuk prama-prami menyiapkan makanan. Untuk isian sendiri di satu paket nasi ayam geprek
Terdapat satu porsi nasi, ada tahu isi, ada satu porsi ayam gepreknya, dan juga ada mentimun. Kita dikasih juga alat makan, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi saya mau makan dulu. Saya sarapan ayam geprek. Ini asli ya, dari wangi sambalnya menggugah selera banget. Wangi bawang, terus wangi kemangi. Pagi-pagi udah makan pedas lagi ya. Tapi nggak apa-apa, kan lagi pengen. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan pagi makan nasi ayam geprek. Untuk sambalnya ini asli enak, lumayan pedas, tapi ya masih bisa dinikmati. Jadi apabila teman-teman senang makanan pedas, naik kereta, ya nasi ayam geprek ini adalah salah satu menu yang bisa direkomendasikan. Mantap. Tiba-tiba ini ada yang ngirim lagi pop mie 5 coba. Untungnya semua belum diseduh, teman-teman. Kalau udah diseduh mampu saya. Nah, tapi untuk sekarang ini saya curiga ini pasti anak-anak Purwokerto yang ngirimin, karena memang cuman Mas Garda dan beberapa orang temennya yang tahu saya naik kereta api Baturaden. Saya nggak update di beberapa sosmed, di Instagram pun tanpa caption, cuman kereta doang, dan tanpa ada caption naik Baturaden atau apa, nggak ada. Jadi ini udah pasti sih positif dari temen-temennya Mas Garda atau Mas Gardanya sendiri.
Sekarang ini kereta api Baturaden melintas langsung di stasiun Cibatu, dan sekarang di Cibatu sudah ada percabangan jalur aktif, diantaranya yang ke arah kiri yang akan diambil oleh kereta api Baturaden adalah jalur menuju Tasikmalaya sampai dengan ke Maos, lalu ada juga jalur lainnya ke arah kanan menuju arah Garut. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 9:56 dan perjalanan kereta api Baturaden yang saya naiki kini telah tiba di stasiun kecil yang sakti, yaitu stasiun Cipeundeuy. Nah teman-teman, semua kereta yang lewat ke sini harus berhenti di stasiun Cipeundeuy minimal 10 menit untuk pemeriksaan rangkaian dan juga pengereman, dikarenakan memang setelah tadi kereta meninggalkan stasiun Cicalengka mengarah ke arah Nagreg, lalu Leles, dan juga sekarang tiba di Cipeundeuy, merupakan salah satu jalur ekstrim yang ada di Indonesia. Bahkan kereta api itu bisa berjalan di ketinggian hingga 900 bahkan 1000 meter di atas permukaan air laut. Dengan kontur tanahnya yang naik turun dan juga berkelok-kelok, mengharuskan kereta berhenti di sini untuk pemeriksaan rangkaian. Jadi memang untuk kereta-kereta di stasiun Cipeundeuy pasti berhentinya agak lama. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, ini pemandangan di sekitar Cipeundeuy bagus banget. Jadi untuk perjalanan dari arah Bandung menuju ke sini, kontur tanahnya rata-rata menanjak. Tapi ada juga sih beberapa titik yang relnya itu menurun. Namun dari arah Bumi Waluya ke Cipeundeuy memiliki tanjakan yang cukup ekstrim juga, sekitar 25 per mil. Nah, bisa dibilang dari antara petak Bumi Waluya sampai dengan nanti ke arah Cirahayu, stasiun Cipeundeuy ini merupakan puncak ketinggian. Jadi setelah dari Cipeundeuy kereta diberangkatkan akan mengarah ke stasiun Cirahayu, dan kontur tanah dari arah Cipeundeuy ke Cirahayu itu turun sekitar 25 per mil. Jadi memang jalurnya ekstrim banget. Bisa dibilang jalur dari arah Bandung menuju Tasikmalaya didominasi oleh jalur pegunungan, dan kita bisa lihat ini relnya memiliki keunikan mungkin ya, dimana untuk rel sendiri ada penyangga namanya gongsol di banyak tikungan. Teman-teman bisa lihat ya, itu relnya ada 3, yang dimana rel yang berada di salah satu samping itu merupakan rel yang difungsikan untuk menahan beban kereta saat menikung tajam. Dan biasanya untuk gongsol sendiri digunakan di lintasan-lintasan atau di jalur yang memang ekstrim seperti di area Bandung, dan ada juga di beberapa lintas lainnya. Itu dia tuh gongsol yang ada di tengah-tengah ya, tapi nggak tengah banget sih, pasti di samping. Jadi apabila kereta itu akan menikung ke arah kiri, ya gongsolnya ada di arah kiri. Nah, apabila teman-teman naik kereta dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya, selepas dari Cipeundeuy, ini bener-bener ya, kereta itu seolah-olah sedang melaju di perosotan gitu. Jadi memang untuk turunannya sendiri terasa banget. Dan apabila di jalur lintas ini sedang terjadi hujan, terutama gerimis, tak jarang juga kereta yang sedang melintas mengalami roda slip. Ya, kita bisa bayangkan dengan tanjakan se-ekstrim ini, dengan beban yang ditarik lokomotif mencapai 300 ton sampai dengan 400 ton, itu bebannya berat banget sih. Pada pukul 10:21 menit, perjalanan kereta api Baturaden yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirahayu, dan berhenti di sini akan sampai dengan pukul 10:38 waktu Indonesia Barat. Lumayan lama berhenti di Cirahayu ini dikarenakan memang kereta api Baturaden harus berhenti dan tunggu bersilang dengan kereta yang sesama
arah Purwokerto, yaitu kereta api Serayu dari Purwokerto tujuan Kiara Condong sampai dengan stasiun Pasar Senen. Walaupun kereta api Baturaden ini adalah kereta yang kelasnya jauh lebih tinggi, membawa kelas bisnis dan juga kereta kelas eksekutif, tapi aneh ya, harus menunggu bersilang dengan kereta yang levelnya ekonomi dan juga kereta subsidi. Nah, dulunya untuk stasiun Cirahayu ini bukan bernama stasiun Cirahayu, melainkan stasiun Trowek. Pada saat zaman dulu, di sekitaran sini ada PLH atau kecelakaan luar biasa yang melibatkan kereta api Kahuripan dan kereta Cipuja kalau nggak salah, atau kereta apa ya. Dengan kepercayaan orang zaman dulu, apabila di suatu daerah banyak tragedi, namanya itu dirubah. Sehingga yang semula stasiun ini bernama Stasiun Trowek diganti menjadi Stasiun Cirahayu. Apabila teman-teman punya informasi yang lebih valid atau lebih akurat, apabila saya ada kesalahan, boleh koreksi dan komentar di bawah. Tadi itu di stasiun Cipendei, kalau nggak salah ketinggiannya 772 meter di atas permukaan air laut. Dan bergerak satu petak di stasiun Cirahayu, ketinggiannya sudah 619 meter di atas permukaan air laut. Yang dimana dalam satu petak, turunannya itu mencapai 150 meteran. Dan itu gila banget sih. Nanti kereta api Serayu akan melintas di jalur sebelah sini ya teman-teman. Dan untuk sistem persinyalan, di area sini masih menggunakan sinyal mekanik yang dimana apabila akan ada kereta melintas, itu tiang yang di sebelah sana, garis merahnya itu ke arah atas ya. Apabila teman-teman masih ada yang tidak tahu, untuk jalur kereta di stasiun itu rata-rata memiliki wesel. Wesel bentukannya kurang lebih seperti ini, dan wesel digunakan untuk pengaturan perjalanan kereta apabila akan berpindah jalur. Semisal ini jalur 2 akan berpindah ke jalur 3, weselnya nanti akan diset sehingga nanti kereta yang melintas itu akan berbelok ke arah sebelah kanan sana. Pada pukul 11.02 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Baturaden Express yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Dan yang turun di stasiun Tasikmalaya ini bisa dibilang banyak banget. Karena memang untuk penumpang-penumpang dengan rute pendek seperti dari arah Bandung ke arah Banjar, penumpang di Tasikmalaya ini mendominasi. Sebagai informasi saja, untuk kereta api Baturaden Express terdapat tarif khusus dari arah Bandung ke arah Tasikmalaya dan juga ke arah Banjar. Untuk kereta api Baturaden di kelas eksekutif harganya Rp105.000 dan untuk kereta kelas bisnis seharga Rp95.000. Tapi satu fakta teman-teman, walaupun terdapat tarif khusus dari arah Bandung ke Tasikmalaya, untuk penumpang kereta api Baturaden ini banyak juga yang bayar tiket secara reguler, jadi membeli tiketnya jauh-jauh hari. Sedangkan apabila tarif khusus ingin dapat harga yang lebih murah, itu hanya bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan melalui aplikasi KAI Akses ataupun di loket stasiun keberangkatan. Penumpang Tasik ini emang gak ada obat sih. Kayaknya di Tasikmalaya ini banyak sultan, teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11.46 dan perjalanan kereta api Baturaden Express yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Bojong. Dan di stasiun Bojong normalnya di sini akan berhenti untuk tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Bandung.
Oke teman-teman, jadi ini dia untuk interior dari kereta api Batu Raden Express kelas eksekutif. Dan untuk interiornya ini jujur saya suka banget karena memang kereta Batu Raden menggunakan K109 yang dulunya digunakan oleh kereta api Gajayana dan sempat menjadi kereta ternyaman yang dimiliki oleh Indonesia pada saat itu di tahun 2009 tentunya. Nah, untuk desainnya ini menggunakan kaca-kaca kecil seperti ala kaca pesawat dulu itu. Lalu untuk fasilitasnya sendiri, di atas sebelah sana terdapat sebuah rak bagasi yang bisa ditutup. Rak bagasinya juga gede banget. Lalu untuk jarak antar kursinya kurang lebih seperti ini. Memang jarak antar kursi di kereta kelas eksekutif ini lega. Di depan sini terdapat sebuah kompartemen untuk menyimpan barang-barang kecil seperti botol minuman dan lain-lain. Lalu ada juga footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur ketinggiannya sesuai dengan kenyamanan. Footrestnya juga ini bisa dibolak-balik, jadi mantep banget ya. Nah, di sebelah sini terdapat sebuah meja kecil untuk menyimpan barang-barang kecil, botol minuman, cup, dan lain-lain. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak atau colokan listrik yang bisa digunakan untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Di atas sebelah sini juga terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Lalu ada juga sebuah tirai, tirainya digulung, dan untuk membukanya ini tinggal tarik ke bawah, lalu geser ke atas. Ini agak macet nih tirainya tuh. Lalu sebenarnya di sini juga ada lampu baca dan masih menyala dengan normal. Di sebelah sini terdapat sebuah tuas reclining. Apabila kita tarik ke atas, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Lalu di bawah juga terdapat sebuah fasilitas meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Berbeda dengan rata-rata kereta eksekutif lainnya, kalau K109 ini hanya terdapat satu toilet di satu sisi dan yang paling dekat adalah kursi nomor 13. Kita lihat dulu fasilitas toiletnya. Wow, ini dia untuk toilet di kereta api Batu Raden kelas eksekutif saat ini. Dan untuk toiletnya asli, ini lega banget. Ditambah lagi menggunakan desain terbaru dari toilet-toilet kereta yang ada pada saat sekarang ya. Nah, lalu untuk fasilitas sendiri, di sebelah sini terdapat cermin yang ukurannya standar. Ada juga wastafel yang gede banget. Airnya mengalir dengan normal. Ada tabung sabun, ada hand dryer. Lalu ada juga kompartemen untuk nyimpen barang-barang kecil, bisa naruh HP dan lain-lain. Ada pewangi ruangan. Dan ada juga tempat tisu, tong sampah. Klosetnya adalah kloset duduk. Di sebelah sini ada jet shower untuk cebokan. Lalu ada pegangan tangan dan ada juga tombol flash di sebelah sini untuk membilas. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:11 dan perjalanan kereta Batu Raden Express telah tiba di Stasiun Banjar. Stasiun Banjar merupakan ujung dari Daop 2 sebelah timur. Dan setelah diberangkatkan dari Banjar akan melintas ke Stasiun Langen. Stasiun Langen sudah memasuki kawasan Daop 5 kalau nggak salah. Nah, di Stasiun Banjar ini ada pergantian kru. Biasanya untuk masinis yang membawa kereta dari arah Bandung digantikan di Stasiun Banjar dan masinis yang menggantikan akan melanjutkan perjalanan sampai dengan ke Kroya atau bablas ke Purwokerto. Biasanya juga ada pergantian kru seperti kondektur atau polsuska, namun kelihatannya untuk kereta Batu Raden ini kondekturnya masih bablas ke arah Purwokerto. Sekarang kereta api Batu Raden sudah diberangkatkan kembali dari Stasiun Banjar, dan dari Banjar ke arah Kroya ini udah bisa ngebut. Untuk kereta api Batu Raden kecepatannya dibatas hanya 90 km per jam saja. Padahal untuk kereta-kereta lain seperti kereta api Turangga, Argo Wilis, Lodaya, Mutiara Selatan itu sudah bisa melaju di angka 110 sampai dengan 115 km per jam. Jadi untuk jalur di sini sebenarnya bisa dipakai ngebut, tapi untuk kereta Batu Raden ya terbatas, hanya berjalan di angka 90 doang. Nah, jadi tadi itu kan ada kiriman kopi ya sebanyak 5 cup, dan akhirnya saya seduh satu, lalu sisanya saya bagikan ke OTC dan juga kru yang berdinas. Untuk yang mengirim ini, terima kasih dan semoga rezekinya lancar selalu.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:44 dan kereta api Baturaden sudah tiba di stasiun Sidarja. Di sini berhenti normal untuk naik turun penumpang dan juga tunggu bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kutoarjo tujuan stasiun Kiara Condong. Nah, ini dia kereta api Kuto Jaya Selatan yang menjadi kereta termurah dari arah Kutoarjo menuju Kiara Condong dengan harga tiket Rp62.000 saja. Karena memang kereta api Kuto Jaya Selatan kereta full ekonomi bersubsidi dan untuk kapasitas per kereta atau gerbongnya 106 kursi. Ya, bisa dibilang menggunakan kereta ekonomi tipe kereta adu dengkul. Sempat berhenti normal di stasiun Jeruk Legi untuk naik turun penumpang dan pukul 13:20 sekarang sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Jeruk Legi. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 13:32 dan perjalanan kereta api Baturaden Express yang saya naiki telah tiba di stasiun Maos. Berhenti di Maos ini cukup lama, nanti akan berangkat lagi pada pukul 13:52 karena memang jadwal normal bersilang dengan kereta api Kamandaka tujuan ke Cilacap, ditambah juga tunggu bersilang kereta api Argo Wilis dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Bandung. Yah, jadi memang cukup lama teman-teman di stasiun Maos ini. Oh, kayaknya ini bukan Kamandaka teman-teman, melainkan kereta api Joglo Semarkerto dari stasiun Yogyakarta tujuan stasiun Cilacap. Untuk kereta api Joglo Semarkerto ini menggunakan rangkaian kereta api Wijaya Kusuma, yang dimana kedatangan kereta api Wijaya Kusuma di stasiun Cilacap akan ditarik menuju Yogyakarta, PP, dan setibanya di Cilacap berkisar 40 menit kemudian diberangkatkan kembali dengan kereta Wijaya Kusuma menuju ke Ketapang. Gila ya. Di stasiun Maos juga terdapat depo gerbong untuk kereta ketel. Jadi di Maos ini melayani perjalanan kereta ketel dari arah Maos menuju ke stasiun Tegalarangan. Sinyal di jalur 2 sudah hijau, menandakan bahwa kereta api Argo Wilis akan segera melintas di Maos. Dan kereta Argo Wilis adalah
satu-satunya kereta selain Turangga yang melintas langsung di stasiun Maos dan lewatnya itu ngebut teman-teman. Untuk kereta lainnya yang arah Bandung lalu ke arah Cilacap pasti berhenti Maos. Hanya ada 2 kereta spesial, Argo Wilis dan Turangga saja. Gila, lewat Maos ngebut banget teman-teman. 100 lebih ada itu. Kami informasikan kembali telah tersedia di jalur 4 kereta api Baturaden Express dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto. Kereta api Baturaden Express. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.05 dan perjalanan kereta api Baturaden sudah tiba di stasiun Kroya yang merupakan stasiun terbesar di area Daop 5 Purwokerto. Nah, di stasiun Kroya ini, kereta api Baturaden akan berputar haluan lokomotif, yang dimana lokomotif pertama itu berlaju dari arah Bandung menuju ke arah timur dan akan diputar kembali menghadap ke arah barat. Kereta api Baturaden yang semula melaju dari jalur arah Bandung akan berbelok ke jalur lintas tengah menuju ke arah stasiun Purwokerto. Nah, jadi yang semula lokomotif kereta api Baturaden berjalan SH atau shorthood dari Bandung ke Kroya, seharusnya dari Kroya ini menuju ke Purwokerto akan berjalan LH atau Longhood. Yang semula susunan rangkaian kereta api Baturaden di paling depan itu ada kereta bisnis 1, 2, 3, 4, lalu kereta eksekutif 1, 2 akan berubah, yang dimana di belakang lokomotif akan ada kereta eksekutif 2, eksekutif 1, lalu kereta restorasi pembangkit dan kereta bisnis 5, 4, 3, 2, 1. Lokomotif dinas dari kereta Baturaden ini sudah dilangsir dan akan segera dipasangkan kembali dengan rangkaian kereta. Lalu yang ada di jalur 3 itu merupakan kereta angkutan BBM. Mungkin dari arah Maos tujuan ke Tegalarangan atau mungkin juga dari arah sebaliknya menuju ke arah Maos. Kenapa saya bilang stasiun Kroya ini merupakan stasiun terbesar di area Daop 5, bukan stasiun Purwokerto? Karena memang untuk stasiun Kroya sendiri memiliki emplasemen yang panjang banget. Dari ujung sana di dekat dengan percabangan sampai dengan Wesel di sebelah sana arah ke Kemranjen. Itu panjang banget, mungkin dari ujung ke ujung berkisar 1 kilo atau bahkan lebih. Kereta ketel diberangkatkan dan berbarengan dengan momen pemasangan lokomotif. Ini lokomotifnya juga sudah terpasang lagi teman-teman. Ngeliat lokomotif CC203LH ini udah jarang banget teman-teman, terutama di kereta-kereta jarak jauh. Karena memang untuk sekarang itu setahu saya lokomotif apabila menarik kereta jarak jauh atau mungkin kereta lokal juga sudah jarang yang diperbolehkan long hood.
mungkin boleh-boleh itu ketika memang rute perjalanannya pendek, seperti dari Kroya ke Purwokerto yang tidak lebih dari setengah jam. Nah, jadi setelah lokomotif dipasangkan dengan rangkaian kereta, akan ada yang namanya uji rem statis, yang dimana dalam waktu bersamaan, lokomotif mengeluarkan daya tarik dan juga melakukan pengereman. Sekitar 5 menit lagi keretanya akan diberangkatkan, dan karena di luar lumayan gerah, saya mau masuk lagi aja ke dalam kereta. Seru ya mainan pintu tombol otomatis. Oke teman-teman, jadi 5 menit lagi kereta api Baturaden akan diberangkatkan dari stasiun Kroya menuju stasiun Purwokerto. Dan waktu tempuh dari Kroya ke Purwokerto itu kurang dari setengah jam, yang otomatis sesaat lagi perjalanan kereta api Baturaden akan segera tiba di tujuan akhir. Sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan naik kereta api Baturaden ini. Yang pertama, kereta api Baturaden merupakan kereta yang melayani rute dari stasiun Bandung menuju stasiun Purwokerto di jalur lintas selatan melintasi Tasikmalaya, Banjar, Sidareja, Kroya, dan Purwokerto. Lalu dalam kereta api Baturaden Express ini terdiri dari 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif yang saya naiki pada perjalanan kali ini, dan juga ada kereta kelas bisnis. Untuk harga tiket kereta api Baturaden di kelas eksekutif berkisar antara Rp225.000 sampai dengan Rp245.000. Di kereta kelas eksekutif sudah dapat eksekutif yang menurut saya nyaman banget, yang dimana ini adalah K109, dulunya digunakan oleh kereta api Gajayana dan sempat menjadi kereta termewah pada masanya di tahun 2009 tersebut. Namun untuk saya sendiri sekarang tidak membayarkan harga tiket sepeser pun karena saya menukarnya dengan poin di KAI Akses. Jadi apabila teman-teman sering naik kereta bepergian kemanapun, poinnya dikumpulkan dan dengan jumlah tertentu bisa ditukarkan dengan harga tiket seperti itu. Untuk kereta kelas bisnisnya sendiri di kereta api Baturaden ada di kisaran harga Rp170.000. Untuk dari segi sarana di K109 kereta eksekutif 1 ini, dari guncangannya nyaman banget, dari peredam suara juara, dan dari pendingin ruangan selama di perjalanan adem banget, saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Dan juga untuk kereta api Baturaden ini cocok banget buat teman-teman yang akan bepergian dari Bandung menuju ke Purwokerto karena jam keberangkatannya enak, jam 8 dari Bandung, jam 3 sore udah tiba di Purwokerto. Dan ini juga kereta api Baturaden bisa menjadi alternatif kereta dari Bandung ke Purwokerto selain kereta Serayu, yang dimana Serayu itu ekonomi semua ya. Jadi apabila teman-teman nggak mau naik kereta ekonomi Serayu yang memang kapasitas tempat duduknya itu 106 kursi, tiap gerbong itu berhadap-hadapan dengan penumpang lain, takut dengan kursi yang mundur, ataupun juga nggak mau adu dengkul, kereta api Baturaden ini memiliki selisih harga tiket 2-3 kali lipat, tapi mendapatkan kenyamanan yang sudah terjamin. Kereta kelas bisnisnya juga udah enak, apalagi kereta kelas eksekutifnya. Sesaat lagi kereta Baturaden akan tiba di stasiun Purwokerto, jadi saya mau siap-siap dulu.
Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan sesaat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Purwokerto. Hati-hati saat melangkah, perhatikan celah peron dengan kereta. Alhamdulillah sekarang pukul 14.50 sudah tiba di tujuan akhir stasiun Purwokerto awal 2 menit dari jadwal seharusnya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan sekitar 6 jam 40 menit, sekarang saya sudah tiba di kota Purwokerto. Berakhir juga perjalanan naik kereta api Baturaden saat ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.